Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, memberi berbagai macam nikmat pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kita terus diberikan rasa aman, diberikan kenikmatan sehat lan panjang umur, sehingga kita terus bisa beribadah, dan diantaranya kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah, di mana sholat Jumat merupakan bentuk ketakwaan, dan takwa itulah yang nanti akan menyelamatkan kita dan memudahkan urusan kita serta mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya itu jalan keluar. Dan di antara bentuk takwa adalah menjalankan ajaran Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini di beberapa hari kita mendengar berbagai macam berita. Yang pertama, asap yang tidak kunjung hilang untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Juga berbagai demo yang ada di mana-mana. Serta juga baru saja kemarin terjadi gempa bumi 6,8 di kota Ambon dan Maluku Tengah. Seharusnya kaum muslimin, warga warak terutama, bisa ngambil pelajaran-pelajaran. Karena kita saat ini diberikan rasa aman oleh Allah. Tidak goncang, tidak ada yang kebakaran, tidak kena asap. Cuma masalah adalah kita kekeringan air. Namun kekeringan air pun masih bisa diatasi dengan kita beli. Namun saudara-saudara kita sedang mengalami kesusahan. Cukup kita ngambil pelajaran-pelajaran penting mengenai gempa, guncangan yang besar. Itu juga akan terjadi pada hari kiamat. Dan kita bisa ambil pelajaran-pelajaran penting dari gempa tersebut. Coba perhatikan dan renungkan, jadi renungan kita bersama surat Al-Zalzalah. Surat ke-99 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Dan ketika bumi itu bergoncang dengan sangat-sangat bergoncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa saja isi-isinya. Kata Syekh Sa'di, isi-isinya ada situ amwat, orang-orang yang mati, dikeluarkan lagi berarti dibangkitkan. Wal kunus, situ juga ada perbendaharaan, harta, semuanya dikeluarkan ketika itu pada hari kiamat. Jadi bumi mengeluarkan isi-isi yang ada di dalamnya. Kemudian waqalal insanu malaha, manusia tanya-tanya,
Ini apa gerangan yang terjadi saat ini? Apa yang diinginkan oleh bumi? Kok sampai mengeluarkan seperti itu? Ada sebab apa? Kemudian dikatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi membicarakan apa yang ia saksikan, yaitu manusia. Kata Syekh As-Sa'di, bumi itu tasyhadul amilina bima amilu ala zuhriha min khairin wa syarrin. Bumi itu akan jadi saksi amalan apa saja yang dilakukan oleh manusia, amalan apa saja yang dilakukan oleh kita-kita. Ada di situ amalan baik, bumi akan ngomong langsung. Ada di situ amalan jelek, juga akan diberitahu langsung. Fa innal arda min jumlati syuhud alladzina yashhuduna 'alal ibadi bi a'malihim. Karena bumi itu juga bisa jadi saksi secara umum, menyaksikan amalan-amalan hamba. Karena ketika dia hidup, ketika dia tinggal di muka bumi, bumi tadi tahu amalan-amalan apa saja yang telah dilakukan. Dzalika bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa sampai bumi itu berbicara tadi? Karena Allah, Rabb-nya, Tuhannya yang memerintahkan bumi untuk berbicara. Syekh As-Sa'di katakan wa amaroha an tukhbira bima amila 'alayha fala ta'sili amrihi. Bumi itu patuh pada perintah Rabb-nya tadi bicara. Dia tidak durhaka sama sekali. Bumi saja benda yang kita pijak, yang kita tinggal, yang kita berada di atasnya saat ini tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian di antara hari kiamat, bumi jadi saksi. Saksi untuk apa? Saksi untuk amalan-amalan kita. Kita di muka bumi ini lakukan apa saja nih? Bumi ini tahu. Dengan izin Allah bumi akan ngomong nanti pada hari kiamat. Mana yang subuh-subuh ora mangkat. Bumi tahu itu. Enggak perlu lapor sampai ke Pak Ustadz ini enggak berangkat subuh itu enggak. Bumi cukup ngomong saja. Dia ora tahu mangkat. Sulit digugah. Sulit untuk tindak masjid. Bumi ngomong sendiri. Ini ketika jalan, maksiat nih. Mungkin merokok, mungkin minum miras, mungkin tindak maksiat, masuk ke tempat perzinaan, mungkin selingkuh. Nggak perlu orang lain lihat. Bumi ngomong lagi nanti pada hari kiamat tuh. Dia lakukan di terang-terangan, lakukan yang alas, sawah, lakukan di pinggir laut. Bumi ngomong lagi itu. Lakukan tengah hutan, bumi ngomong lagi. Nggak bisa, nggak ada yang tertutup lagi itu. Yang kita injak itu bumi. Kita bukan injak langit, bukan. Kita injak itu bumi. Mau ngapain coba? Ini panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sibuk lanjut aktivitasnya, golek pakan, orang tindak masjid, mangkat golek pakan isau, 10 kilo bisa berangkat, tindak masjid saya tidak mau sama sekali. Urusan dunia, urusan perut, urusan sapi nomor setunggal. Urusan untuk akhiratnya nggak bisa. Bumi tahu itu. Orang ini jalan sekowarak tekan Bantul, numpak truk golek pakan, numpak motor golek pakan. Bumi tahu itu. Nanti ngomong ini hari kiamat, oh ini numpak truk, oh ini numpak motor, kelakuannya kayak gini nih. Nomor ini saja dia bisa penuhi. Suruh tindak masjid, jalan berapa meter saja itu nggak bisa. Bumi ngomong lagi nanti pada hari kiamat. Mau bicara apa? Mau bilang bumi bohong? Mau bilang bumi itu dusta? Mau bilang tanah itu enggak lihat? Allah perintahkan itu untuk bicara nanti pada hari kiamat. Enggak bisa ngapa-ngapain lagi kita itu. Yang kita perbuat, semua bumi itu nanti bicara itu. Oh si A ini bicara ini, oh ini diam-diam nih. Enggak perlu ketahuan yang lainnya. Bicara juga. Terus kita mau apa coba? Mau pakai alasan saja, wah aku tinggal cerak pondok. Nanti dapat syafaat muda. Dapat syafaat muda bagaimana tinggal di cerak pondok? Manfaatnya apa? Gak ada manfaat apa-apa. Oh saya sudah biasa bantu-bantu orang. Pas pengawasan saya bantu parkir yang ada di sini. Apa dengan parkir saya jadi jaminan? Gak ada sama sekali. Ditanya nanti pada hari kiamat. Kowe ora salat napa, ora mangkat masjid napa?
Terus kok kelakuanmu jahat kayak gini itu kenapa? Terus kok kamu minum miras itu kenapa? Kok kamu durhaka pada Allah, berbuat syirik itu kenapa? Itu ditanya nanti pada hari kiamat. Tinggal kita saja siap-siap untuk memberikan jawaban. Kemudian yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nanti manusia itu pada hari kiamat itu berdiri itu. Kemudian Allah itu hisab masing-masing, beri perhitungan masing-masing. Dibagi ketika itu ashtata, berkelompok-kelompok, dibagi dua bagian. Liyurau a'malahum, untuk dilihat amal mereka itu gimana. Ini orang yang berbuat baik, ini orang yang berbuat jelek, dibalas masing-masing. Maka amalannya akan dibalas. Dan amalannya dibalas sifatnya detail, rinci. Allah tidak tutupi sedikit pun, itu tidak. Semuanya rinci, detail, rinci. Siji-siji itu dihitung itu. Oh ini sholat ini, oh hari ini gak sholat. Allah tahu itu. Maka dilanjutkan pada ayat selanjutnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan kejelekan, kebaikan, walaupun cuma sebesar zarrah saja, kecil saja, nanti akan dibalas. Tunggu saja balasannya. Allah itu adil, dibalas kebaikan tadi. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang lakukan kejelekan juga akan dibalas. Kata Syekh Sa'di, wa hadza syamilun amalil wa hadza syamilun amunil khair wasyarr kullihi. Ini mencakup balasan detail, rinci untuk amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Karena kalau Allah itu lihat misqala dzarrah, yang kecil saja, yang remeh saja, apalagi yang besar-besar tuh. Berarti kalau dosa kecil saja itu Allah tahu, apalagi dosa besar, apalagi dosa syirik. Kalau kebaikan kecil saja Allah balas tuh, ya maka kebaikan-kebaikan yang besar lagi Allah akan balas. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya juga disebutkan hal yang sama. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka akan dapati apa yang telah mereka itu laksanakan ketika di dunia. Lalu Syekh As-Sa'di ditutup penjelasan surat Al-Zalzalah dengan beliau mengatakan, wa hadhil ayah fiha ghayatut targhib fi fi'lil khairi walau qalila wa tarhib min fi'li syarri walau hakira. Siasa dikatakan ayat tadi, ending penutup saking surat Al-Zalzalah tadi menunjukkan bahwa ini adalah motivasi bagi kita sekalian, dorongan bagi kita sekalian untuk lakukan amalan kebaikan walaupun kecil. Contoh amalan-amalan ringan yang Nabi sebut, walau engkau senyum di hadapan saudaramu. Contoh amalan ringan yang Nabi SAW sebut, walaupun lakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat belum sholat subuhnya, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kadang Nabi SAW sebut juga, buat baik pada tetangga, walaupun itu dengan engkau memperbanyak kuahnya, lagi masak daging, ya, dudunya itu ditambah sehingga tetangga-tangga itu dapat. Itu namanya hal-hal yang remeh. Namun yang kecil kayak gini itu kebaikan, Allah balas itu. Kemudian ini juga, akhir ayat ini juga jadi dalil tarhib. Tarhib itu apa? Allah takut-takuti. Hati-hati kalau buat kejelekan. Kejelekan apapun walaupun hakiran, remeh, kecil. Ya, remeh, kecil, dibalas juga oleh Allah. Enggak mungkin itu ya tidak dibalas. Maka tugas kita saat ini di muka bumi, kejadian-kejadian yang ada mbok jadi pelajaran bagi kita sekalian. Hidup itu sesaat. Ada yang bisa mati karena musibah tadi, gempa tadi, ada yang diberi panjang umur. Dan gempa tadi bisa datang, ya itu tak terduga itu. Kita bisa terulang lagi waktu nanti jadi 2006 lagi seperti di Jogja gempa bumi besar juga bisa. Allah balikan lagi nanti Jogja. Apalagi kalau maksiat terus jalan, syirik jalan, bid'ah jalan, dosa besar jalan, dosa kecil jalan. Orang-orang belum sadar ke masjid, mesinnya kosong, blong, yang muda-muda nakal, main perempuan, judi, miras.
Belum sadar-sadar tunggu aja. Tinggal tunggu timing, tinggal tunggu waktu. Allah yang punya bumi, Allah balikkan itu nanti bumi. Allah goncangkan nanti itu bumi. Umur untuk apa? Umur untuk ibadah. Bukan sibuk dengan hal yang sia-sia tadi. Mumpung ada waktu, ada yang Allah berikan panjang umur, swidak tahun, punjul. Itu bisa Allah itu beri tambahan bonus, manfaatkan waktu yang ada. Orang malas-malasan sholat, swidak tahun itu pun wayahe tindak. Waktunya terbatas, persiapan, banyaknya yutan masjid. Bukan banyaknya mikir griya terus, mikir sapi terus, bukan. Mikir nanti wayahe tindak. Yang sudah 1 tahun juga, yang sudah arba'ina sana 40 tahun ya juga sama. Yang muda-muda juga demikian. Karena kematian tidak pandang tua maupun muda. Allah bisa panggil kapanpun. Tugas kita untuk terus mempersiapkan amal dan semakin memperbaiki ketakwaan pada Allah. Dan mudah-mudahan musibah-musibah yang ada tidak menimpa kita. Kita selamat saking gempa, selamat dari angin ribut, selamat dari musibah-musibah yang besar. Dengan catatan marilah kita perbaiki ketakwaan pada Allah, tawakal padanya, ibadah terus digiatkan, sholat di masjid yo jadi sadar, istri-istri disuruh tutup aurat, dan juga disuruh ngaji thalabul ilmi, dan terus kita memperbaiki diri jadi yang lebih baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami qarib mujib da'wah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.